Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk saat ini kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan di dalam PA kategorial perempuan. Sebelumnya kita satukan hati pikiran kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih ya Allah, kesempatan kami untuk boleh mendengar sabdamu yang kudus. Untuk itu mampukan kami dengan kuat kuasa rohmu yang kudus, mampukan kami mengerti kehendak Tuhan. Urapi kami, penuhi kami dengan kuasa rohmu yang kudus, sehingga kami mengerti akan firman-Mu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bersama saudara-saudara kami yang lain juga, kaum perempuan di gerejamu, boleh menyatukan hati pikiran, memberikan waktu untuk mendengar firman-Mu. Sebab itu ya Yesus, kami telah bersedia, berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu boleh mendengarkannya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan menjadi bahan PA kategorial perempuan adalah dari kitab Nubuatan Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang 13. Baik, kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan menjadi bahan PA kita. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Bergoyanglah Allah sambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia dalam mendengar firman Allah serta memeliharanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh betapa hebatnya Tuhan memanggil orang atau pribadi untuk menjadi utusannya. Dan cara pemanggilan Tuhan berbeda seseorang kepada yang lain.
Dan kini dalam nats ini kita menemukan bagaimana Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya dengan luar biasa uniknya. Di mana Yesaya melihat Tuhan dan para serafim berdiri dan berseru tentang kekudusan. Dan tentu saudara-saudara, ibu-ibu khususnya, tidak sembarangan orang berjumpa dengan Tuhan. Yesaya sendiri dengan penuh kecemasan, rasa takut, dan sungguh menggetarkan hatinya. Dan dalam ketakutan dia berseru, "Celakalah aku." Mengapa Yesaya berkata demikian? Karena Yesaya merasa dia adalah manusia berdosa dan sadar tidak layak berdiri berjumpa dengan yang Maha Kudus. Justru dalam kondisi inilah Tuhan menyatakan kemurahannya, ibu-ibu. Dan tidak terduga justru Allah menyapa dan memperkenankan Yesaya dan bahkan melayakkan Yesaya sebagai hambanya. Yesaya diutus sebagai nabi di tengah-tengah bangsa yang keras hati. Ibu-ibu, berjumpa dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat istimewa dan punya kesan. Pertanyaannya, kalau saya tanya ibu-ibu, kapan terakhir kali ibu-ibu berjumpa dengan Yesus? Tentu bukan dalam arti tatap muka. Perjumpaan ibu-ibu yaitu dengan doa, pembacaan firman, perenungan akan khotbah, dan bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Tentu tidak semua orang bisa bertatap muka dengan Allah, dengan Tuhan. Kalau kita kembali dalam dunia perjanjian lama, ibu-ibu, di mana Musa hanya diperkenankan menatap, melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Apa yang dialami Yesaya, di satu sisi ada gembira, namun di sisi yang lain dia dicekam ketakutan yang sungguh sangat luar biasa. Apalagi seruan para serafim itulah menyatakan kekudusan Tuhan. Tentu Yesaya takut, gentar, dan tadi katakan dia mengakui dirinya yang najis bibir dan berdiri hidup di tengah-tengah lingkungan yang berdosa. Dari sekasat mata di sekitar kita yang penuh dengan kenajisan, mau tak mau akan terimbas. Kita mau lihat nats ini, tangan pengasihan Tuhan tidak mempersoalkan itu, ibu-ibu. Tuhan menghapus dosa, kesalahan, dan mengampuni hamba-hambanya. Kini dalam konteks nats ini Yesaya diminta menjadi utusan Tuhan. Disinilah kepasrahan Yesaya menyerahkan dirinya menjadi utusan, mengemban misi Allah. Dan Yesaya menjadi penyambung lidah Tuhan. Apa tugas Yesaya? Menyuarakan hukuman dan menyatakan berkat. Sampai kapan hukuman itu berakhir? Tuhan Allah menyatakan itu sampai seluruh wilayah Israel sepi. Barulah kemudian tumbuh tunas baru. Artinya, ibu-ibu, kita bisa merenungkan ini sebagai hukuman di mana orang Israel terbuang pada waktunya. Kini zaman sudah berbeda. Zaman Yesaya dengan zaman yang kita hadapi, alami ini sungguh jauh berbeda. Tapi kita diajak untuk sungguh dan mau memberitakan firman Allah. Mau tak mau adalah satu keharusan kita diutus di dalam dunia ini. Apalagi di tengah-tengah zaman yang cepat berubah ini. Belakangan ini yang begitu maraknya pandemi COVID-19 ini. Bagaimanakah kita boleh memberitakan firman Allah, tugas misi
bersending menginjili. Tentu kita tidak akan mampu pergi keluar sebagai sending keluar. Kini kita bersending ke dalam. Masing-masing boleh melakukan ini untuk menyuarakan kebenaran Allah, sehingga pemberitaan firman sampai di tengah-tengah keluarga atau bahkan dari dalam rumah atau dari dalam gereja yang tidak ada lagi bisa mengikuti tatap muka. Kita bisa memberitakan firman secara teknologi yang dipakai. Doa-doa kita perenungan akan firman-Nya. Pertanyaan kedua, apakah ibu-ibu sendiri? Jawabannya tidak. Walaupun di tengah-tengah kesibukan ibu-ibu di rumah tangga atau ada yang bekerja, kita diajak dalam pemberitaan firman ini melalui perbuatan, bukan hanya sekedar kata-kata. Apa artinya ibu-ibu? Kita harus mampu membentengi diri kita. Kita harus mampu menjaga imunitas tubuh kita supaya jangan ikut terimbas. Kalaupun ada saudara kita yang lain yang terkena, terpapar, mari kita ajak untuk tetap berserah dan semangat di dalam Tuhan. Itulah misi pemberitaan kita. Tentu kita tidak akan bisa sampai menjumpai seseorang, tetapi misi pekabaran Injil bisa kita by telepon dan lain sebagainya. Tentu ini tidak mudah. Mengurus orang lain sedangkan mengurus diri sendiri sesuatu yang kadang-kala mustahil. Namun kita dituntut ibu-ibu untuk lebih sungguh lagi. Di dalam konteks pemberitaan firman Allah, tengah-tengah jemaat kita, di keluarga dimanapun kita, dimampukan untuk turut serta di dalam pemberitaan ini. Karena saya yakin ibu-ibu juga dipakai Tuhan. Jangan merasa tidak ada dipakai Tuhan. Ibu-ibu dipanggil sebagai ibu rumah tangga. Bapak-bapak juga seperti itu. Anak-anak juga seperti itu. Dipanggil Tuhan untuk bermisi memberitakan firman. Bukan hanya sebatas kata-kata tetapi adalah perbuatan. Sebagaimana Yesaya menyambut panggilan Tuhan, dia diutus, dia memberi diri menjadi alat Tuhan dan berserah. Dia berkata, ini aku, utuslah aku. Artinya kerelaan melaksanakan tugas tanpa memikirkan ini itu. Dan bagaimana jaminan keamanan diri sendiri dalam misi? Karena apa? Karena Tuhan sendiri akan menyertai. Sebagaimana Yesus berkata di dalam Matius 28. Yalah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Menjadi utusan Tuhan adalah tempat terhormat. Mari kita jaga wibawa panggilan itu, supaya kita jangan tercemar akan godaan dunia ini. Khususnya para ibu-ibu dipanggil memberitakan firman dan akan mampu ibu-ibu membuat perubahan di sekitar atau diri sendiri atau bahkan tengah keluarga. Karena kita adalah agen-agen perubahan. Untuk itu ibu-ibu, relakan dirimu dipakai Tuhan. Namun sebelumnya berserah, bertobat, menyerahkan diri dan mau diutus Tuhan. Itulah yang terjadi menurut firman-Nya. Dan saya yakini Tuhan memakai ibu-ibu menjadi berkat. Itu yang terbaik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas firman-Mu yang menyapa kami di dalam model panggilan Yesaya yang menjadi tiruan kepada kami yang terlebih dahulu menyadari ketidakmampuan, keberdosaan kami, ketidaklayakan kami berdiri di hadapan-Mu, tetapi Tuhan telah melayakkan kami. Dan Engkau Bapa terlebih dahulu menghapus, menguduskan kami, dan kami akan berkata, ini aku, utuslah aku. Seperti itulah ibu-ibu, boleh Tuhan pakai menjadi alat kesaksian-Mu. Di tengah-tengah kehidupan zaman yang berubah dan maju dan bahkan mencemaskan ini karena pandemi COVID-19 ini.
Bukan berarti pemberitaan firman akan berhenti, namun justru kesempatan momentum yang baik ini untuk boleh lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan, pemberitaan firman melalui persekutuan di rumah tangga atau memberitakan firman melalui teknologi yang boleh dipakai manusia. Terima kasih atas firman-Mu sertai kami, dan Kau Tuhan telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami, khususnya ibu-ibu di rumah tangga, di kerjanya sehari-hari, dan menjadi model teladan pemberitaan karena kesungguhan doa dan kepasrahan berserah diri kepada Yesus, sehingga para ibu-ibu boleh Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Itulah yang berharga bagi kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Amin.